lihat laporannya apa. Baik, waktunya masuk ke sesi tanya jawab. Dari data yang kami kumpulkan, ada 17 pertanyaan untuk presentasi Pak Yusuf Jailani, ada 12 pertanyaan untuk presentasi Pak Hadianto, dan ada 6 pertanyaan untuk presentasi dari Pak Mulyadi. Mengingat waktu kita sudah cukup sore, mungkin saya atur total waktu yang kita sediakan ada 30 menit. Mungkin tanya jawab akan banyak di sisi Pak Jailani, yang mohon Pak Yusuf untuk mengaktifkan ini ya, mic-nya supaya bisa langsung menjawab, Pak ya. Pak Yusuf sudah aktif, Pak? Ya, siap. Oke. Saya coba bacakan, Pak ya, pertanyaannya. Tolong Pak Yusuf membantu untuk menjawab. Mungkin sekitar 12 menit gitu ya. Pertanyaan pertama, Pak Yusuf, dari Pak Agung Fitrisyah sebagai Superintenden dari PT Semindo Gemilang. Pertanyaannya satu, berapa kali frekuensi yang harus dilakukan untuk hot alignment kiln? Sebaiknya menurutnya, sebaiknya berapa kali hot alignment kiln? Kan, Pak Yusuf? Sebaiknya ini hot alignment ya Pak ya. Ini cukup 2 tahun sekali. 2 tahun sekali cukup. Okay. Kalau kondisi masih bagus, kita perpanjang ke 3 tahun. Masalahnya kan cost-nya, Pak. Betul, Pak. Oke, saya rasa cukup jelas ya. 2 tahun sekali cukup, ya Pak ya. Itu yang saya lakukan ya Pak ya. Oke, pengalaman Pak Yusuf ya. Artinya pengalaman Pak Yusuf 40 tahun di pabrik semen, Pak ya. Ya, kalau nggak salah sebanyak 10 kiln ya. Oke, cukup anulah. Saya rasa lebih dari mencukupi lah untuk mewakili pertanyaan ini, Pak ya. Selanjutnya Pak Yusuf, ada pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Hendra Dermawan, manajer di PT Semen Batu Raja. Dia ada 4 pertanyaan, Pak. Mungkin saya sampaikan satu persatu, Pak ya. Jawab singkat, tapi cukup jelas itu, Pak ya. Pertanyaan adalah yang pertama, apa saja kegiatan preventif
untuk kiln yang rutin dilakukan dan kegiatan prediktif kiln yang bisa kami lakukan. Cukup jelas, Pak? Ya. Kalau untuk preventif tentunya sudah ada masing-masing seksi sudah ada daftar listnya ya. Tapi yang terpenting adalah kita harus mengaudit kondisi kiln. Pertama, mengaudit dulu kondisinya. Nah, nanti baru kita atur mana yang kita prioritaskan yang dalam waktu tiap minggu apa saja yang harus dicek. Tapi yang terpenting adalah kita harus memperhatikan kondisi bearing temperatur dulu. Terus ke kondisi kiln upward move downward-nya harus diperhatikan. Terus masing-masing thrust dari polar dari bearing itu diperhatikan. Apakah ini load-nya balance atau enggak gitu. Itu yang harus diperhatikan karena dengan tidak balance-nya load pada kiln itu akan mempengaruhi daya kerja daripada bearing ya. Kedua lagi adalah yang lain-lainnya tetap rutin setiap minggu itu harus rutin harus dilihat. Jadi nggak ada setelah dicek seminggu terus dilewat begitu saja. Dan minggu depannya lagi itu harus ada yang rutin orang yang memperhatikan kondisi kiln. Saya rasa itu Pak. Itu Pak ya jawabannya. Mudah-mudahan cukup menjawab untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana posisi skewing supporting roller kiln yang memakai thrust rollernya 3? Berapakah standar tire migration dan clearance tire untuk sel kiln 4.500 mm? Maaf, saya salah katanya. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana posisi skewing supporting roller kiln yang memakai thrust roller? Ya, nah. Jadi pada dasarnya kiln itu dilengkapi oleh thrust roller. Biasanya ada 2 thrust roller, ada yang 1 thrust roller. Nah, yang harus diperhatikan adalah untuk tire 1 inlet dan outlet itu harus posisi skewing harus mengarah kiln upward. Posisi bearingnya mengarah kiln upward. Bukan berarti kilnnya harus ke atas, enggak mengarahnya. Terus yang tire 2 adalah posisi normal, sejajar. Jadi sehingga dia yang 1 dan 3 ini yang inlet dan outlet ini menekan ke atas dan ke bawah, dan tengah itu netral, ya netral. Terus thrust rollernya, pressure-nya jangan lebih daripada 60 bar. Itu aja. Nah, setelah itu kita perhatikan thrust collar yang terjadi pada masing-masing bearing. Ya. Jadi pada prinsipnya harus dilihat, jangan sampai ada yang berlawanan, yang satu nekan ke atas, dan satu tire yang satu nekan ke bawah. Jadi tire itu akan wobbling nantinya. Saya itu. Oke. Cukup jelas. Pertanyaan ketiga Pak Yusuf. Ya. Berapakah standar tire migration dan clearance tire untuk sel kiln yang ukurannya 4.500 mm, 4,5 meter? Saya rasa sama. Untuk kiln semuanya sama, 4,5 mau 6 meter, mau 5 meter. Itu adalah clearance-nya adalah clearance pada saat panas adalah 3 sampai 5 mm. 3 sampai 5 mm itu yang bagus. Oke. Jadi migrasinya tetap 8 sampai 25 maksimum. Itu tidak bergantung diameter Pak ya berarti ya, tidak tidak tergantung ya. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, nomor 4, berapakah standar eccentric cell kiln? Dan apakah eksentrisitas ini berpengaruh terhadap vibrasi pada gear kiln? Ya, itu eccentric kiln itu biasanya ini selalu kontroversi. Mekanik mengatakan ini terlalu besar, produksi mengatakan yang penting batanya tidak rontok. Nah ini jadi itu agak susah ya. Kita harus perhatikan kondisi, pertama kondisi bata dulu, kedua kondisi mesin. Kalau itu memang mempengaruhi akan vibrasi di gear karena center root clearance dari gear akan berubah. Yang tadinya lebar ada yang sempit. Nah itu akan merusak gear. Jadi itu kita harus memutuskan kalau berpengaruh terhadap gear daripada gearnya patah, kiln stop, spare part-nya nggak ada. Nah jadi kita harus menyetel ulang, ya.
Gitu Pak. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas Pak Indra ya atas jawaban dari Pak Yusuf. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rohmat Thompson. Adalah supervisor di PT Semen Gerobokan lagi, Gerobokan. PT Semen Gerobokan belum pernah bertanya. Ada dua pertanyaan Pak Yusuf. Yang pertama, bagaimana cara mengukur migrasi yang efektif ketika sensor migrasi elektrik sedang ada problem atau error? Nah, itu tadi sudah dijelaskan dalam makalah-makalah tadi, baik saya maupun dari Sofmed Aqua. Itu ada yang pengukuran secara manual, yaitu dengan kapur ya, dengan metal pen gitu, diukur pakai tangan. Itu kita bisa lakukan kalau alat sensor elektriknya rusak, pakai tangan sebentar. Walaupun panas, tapi tetap kita harus ada tetap. Yang terpenting untuk keselamatan kilang operasinya adalah migration harus terjadi ya, gitu aja. Oke, jadi bantuan kapur cukup Pak ya? Ya. Cukup membantu lah ya, kalau pada saat migrasi elektrik sensornya sedang bermasalah. Oke. Yang kedua, untuk mendapatkan migrasi yang baik, berapa kali dalam 1 minggu atau 1 bulan memberikan lubrikasi pada pad atau tire? Yang mana Pak? Sekali lagi Pak. Untuk mendapatkan migrasi yang baik, berapa kali dalam 1 minggu atau 1 bulan memberikan lubrikasi pada pad atau tire? Nah, ini kita harus melihat konsumsi lubrikasi. Pertama, kita harus melihat data daripada migrasi. Kalau migrasinya stabil, kita bisa dalam seminggu 2 kali atau 1 kali. Nah, makanya tergantung daripada melubrikasinya. Kalau lubrikasinya kita nggak tepat sasaran, itu kita sering juga nggak akan terjadi migrasi. Nah, jadi teknik-teknik untuk memasukkan lubrikasi tadi dijelaskan oleh Sofmed Aqua, memang ada ahlinya ya. Jadi kalau cuma menyemprot pinggirnya aja dari jauh, ya nggak akan kena. Jadi harus masuk ke lubangnya. Dan yang penting pada saat kiln shutdown kita harus memasukkan lubrikasi itu masuk ke dalam, itu dengan cara memasukkan ke plastik seperti es mambo itu kan ada plastiknya kan, masukin ke situ, masukin ke dalam sela-sela layar dan kiln cell. Nah itu pada saat stop, pada saat jalan harus melalui lubang itunya juga. Nah jadi kalau itu bagus, bisa saya rasa seminggu 2 kali atau 1 kali cukup. Kalau dengan Sofmed Aqua mungkin saya nggak tahu, mungkin dia lebih lama lagi. Ya. Oke. Baik, karena ini terkait dengan lubrikasi juga, barangkali Pak Hadi bisa membantu, Pak. Pak Hadi. Halo, Pak Hadi. Ya, Pak. Halo. Pertanyaan kedua, Pak. Barangkali Pak Hadi, karena ini terkait dengan lubrikasi. Saya ulang, Pak ya. Untuk mendapatkan migrasi yang baik. Ya, untuk mendapatkan migrasi yang baik, berapa kali dalam 1 minggu atau 1 bulan memberikan lubrikasi pada pad atau tire? Ini yang pengalaman ya, Sofmed Aqua lah. Ya, kalau untuk produk Sofmed Aqua, Pak, itu biasanya sebulan sekali, Pak. Bulan sekali biasanya ya, tergantung kondisi kiln ya. Jadi kalau kondisinya kilnnya ada masalah, ya mungkin bisa harus dilakukan mungkin seminggu sekali atau 2 minggu. Tapi umumnya kalau kiln beroperasi dengan normal, itu kami aplikasikan sebulan sekali, Pak. Dan kalau sudah continue, itu juga pernah ada customer yang setelah pakai berapa tahun ya dengan dengan kondisi kiln yang sudah membaik, itu malah bisa diperpanjang sampai 6 minggu sekali, Pak. 1,5 bulan sekali, dan kuantitinya pun dikurangi. Oke, ini dengan pengalaman dengan Sofmed Aqua, Pak ya? Betul, Pak. Betul. Oke, mungkin itu ada gambaran untuk Pak Rahmat ya, Pak Rahmat. Jadi dengan Sofmed Aqua, Pak Hadi bisa menggaransi sebulan sekali atau mungkin bahkan sampai 1,5 bulan sekali kalau kondisi padnya bagus ya, dari operasi kilnnya bagus. Oke Pak Hadi, kita akan lanjutkan dengan Pak Anu dulu. Kebetulan ini ada terkait sama
lubrikasi mungkin saya lempar juga ke Pak Adi. Nanti kalau ada lagi pertanyaan soal lubrikasi, saya lemparkan juga Pak. Baik, makasih. Oke, ini lanjutkan untuk Pak Yusuf lagi. Dari Pak Sandi Hasnul Farizah. Nah, ini Bapak atau Ibu ya? Sandi Hasnul Farizal. Ini Bapak. Insinyur dari PT Semen Batu Raja. Ini mungkin mengulang pertanyaan dia. Berapa standar gap retaining ring terhadap sisi tire, Pak Yusuf? Masing-masing sisi 2 mm ya. Masing-masing sisi 2 mm. Jadi standarnya segitu Pak ya? Ya. Oke. Mudah-mudahan sudah menjawab. Ternyata sudah lebih dari 12 menit waktu yang dibutuhkan untuk menjawab 5 pertanyaan dari peserta. 5 pertanyaan dari kita. Saya rasa tidak cukup waktu nih Pak untuk menjawab semua pertanyaan untuk Pak Yusuf ya. Mohon Pak Yusuf bisa bantu nanti Pak menjawab secara tertulis. Kami akan kirimkan semua pertanyaan ini ke Pak Yusuf. Ya. Dan mohon bisa dibantu jawab tertulis sehingga nanti semua peserta akan mendapatkan jawaban secara tertulis dari Pak Yusuf Pak ya. Baik, panitia akan kirimkan ke Pak Yusuf, nanti Pak Yusuf balikkan ke panitia, kita akan sebarkan ke semua peserta atas semua pertanyaan dari peserta ini. Baik Pak Yusuf, sementara saya lihat ini pertanyaannya jawabannya agak panjang, ada beberapa gambar, jadi dengan tertulis lebih baik Pak. Oke, bagus Pak. Artinya kan dengan tertulis ini peserta bisa menghayati betul apa maksud dari jawaban Pak Yusuf kan, jadi ya kan dengan gambar-gambar mungkin akan lebih jelas ya. Oke, sangat menarik Pak. Jadi nanti akan kita kirimkan pertanyaan ini ke Pak Yusuf. Semua total pertanyaan saya kirimkan, nanti setelah itu setelah Pak Yusuf menjawab akan kita sebarkan ke semua peserta. Baik Pak. Namun demikian mohon Pak Yusuf tetap di standby Pak ya. Barangkali nanti di pertanyaan di sesi yang lain ada yang terkait dengan Pak Yusuf akan saya lemparkan juga ke Pak Yusuf. Baik, kemudian menginjak ke pertanyaan untuk Adi, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak ya. Ada sekitar 12 pertanyaan, Pak. Saya rasa juga tidak akan bisa semuanya dijawab dalam waktu yang sependek ini. Mengingat ya teman-teman yang di Indonesia Tengah ini sudah cukup sore, Pak. Yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Agung Fitrisyah lagi ini. Tadi sudah bertanya juga ya. Ya, Agung Fitrisyah juga dari Semindo Gemilang, Superintendan dari Semindo Gemilang. Berapa lama proses order untuk sampai ke lokasi Indonesia, Pak? Nah, ini sudah mau beli nih, Pak, kayaknya. Ya, sementara ini kami ada stok, Pak. Jadi, berarti selama belum terjual ya, itu bisa langsung kita kirimkan, Pak. Artinya, same day, Pak ya? Kalau jaraknya jauh ya perlu waktu, Pak. Kalau cuma di Jabodetabek ya same day, Pak. Oke, itu jawaban dari Pak Adi. Silakan Pak Agung. Ini kebetulan ada stok. Silakan bisa langsung diorder nih. Pertanyaan kedua Pak Hadi dari balik lagi Pak Sandi Hasnul Farizal. Mudah-mudahan ini benar nih Pak Bapak ini ya. Insinyur dari PT Semen Batu Raja. Izin bertanya Pak, kami pernah disarankan salah satu vendor hot kiln alignment menggantikan pelumas truss roller terhadap tire dari grafit block menjadi grease. Pertanyaannya adalah apakah hal ini dibenarkan menggunakan grease untuk pelumas tersebut? Kalau iya, grease seperti apa yang digunakan untuk pelumasan tersebut, Pak? Cukup jelas Pak. Maybe George Sang can help to answer this question. Coba Pak. Yes. Oh, Pak Pak Yusuf barangkali ya. Mau bantu? Silakan Pak Yusuf. Coba pertanyaannya diulang Pak. Maaf. Ya, saya ulang Pak ya. Kami pernah disarankan salah satu vendor hot kiln alignment mengganti pelumas truss roller terhadap tire dari grafit block menjadi grease. Dari grafit block menjadi grease. Pertanyaan saya, apakah hal ini dibenarkan menggunakan grease untuk pelumas tersebut? Kalau iya, grease seperti apa yang digunakan? Bentar, ini permukaan truss roller ya. Kalau suruh PSI-nya itu sebaiknya ya pakai grafit block ya. Jangan pakai grease ya. Jangan pakai grease karena kotor. Nanti itunya akan kotor nantinya. Oke, tidak masalah ya. Oke, jadi jangan diganti Pak ya menurut Pak Yusuf, jangan diganti. Kayaknya grafit block ya.
Ya. Yeah, Okay, can I answer this question? Okay, please, Pak George. Yeah. Could you answer this Of question? course, Pak Yusof is correct. You need to have the graphite block. Graphite block must always be there because it has the function of cleaning the surface of the thrust roller. But we are the maker also of the graphite block with the grease inside. So inside the block, we have a cavity contains soft matte grease. So it has dual function, lubrication as well as cleaning the surface of the thrust roller. And if the customer continue to use their own graphite block, then we can actually apply by manual the soft matte grease that we have. So this can achieve the lubrication property as well as the cleaning function of the graphite block. So both methods can be applied. Okay, the same, yeah. Graphite block or grease is the same function. Yeah, no, what I mean is the graphite block plus the grease at the same time. Jadi So you have resin, yeah, please. Produk resin Kako, Pak, itu ada graphite block, tapi dia ada dalamnya itu ada soft matte grease-nya, Pak. Oh, gitu. Okay. Jadi bentuknya memang graphite block, tapi dia ada tambahan dalamnya itu ada soft matte grease. Begitu. Oke. Jadi selain untuk cleaning juga untuk melumasi, Pak. Okay. Begitu. Double function ya. Jadi sekali lagi mungkin soft matte aku akan bisa membantu lah ya dari sisi ini ya, penggunaan lubrikasi ini ya dengan. Ya, untuk aplikasi ini memang kami ada produknya juga, Pak. Ya. Oke. Ya. Baik. Mudah-mudahan ini menjawab, Pak. Tapi nanti sekali lagi Pak Adi, seperti ya, Pak, yang saya sampaikan ke Pak Yusuf tadi, walaupun sudah dijawab secara tertulis, lisan, saya juga mohon bisa dibantu juga menjawab lagi secara tertulis supaya peserta bisa mengulang-ulang jawaban Pak Adi tadi secara detail gitu ya, pelan-pelan gitu. Karena jawaban secara lisan ini kan bisa jadi tidak tertangkap dengan baik itu oleh peserta. Mungkin kalau tertulis menjadi lebih baik Pak ya. Iya. Oke, baik, nanti Pak. mohon Nanti bisa dibantu. Yang juga. kemudian yang pertanyaan ketiga Pak dari Pak Eri Dwi Yuwanto, engineer dari PT Semen Indonesia Beton. Ini beton Pak ya. Dari penjelasan Bapak mengenai abnormal migration, manakah yang paling sering terjadi pada pabrik semen di Indonesia? Nah, ini biasanya twist yang besar Pak ya, twist yang ya, tidak beraturan. Mungkin Pak Adi belum menjelaskan yang di Indonesia barangkali Pak ya. Memang belum banyak Pak yang sebelumnya ya. Jadi Okay. ada beberapa yang sudah pakai ya, tapi sejak ada COVID ini kami vakum sementara Pak. Okay. Jadi ya. Oke, mungkin saya lempar juga ke Pak Yusuf, barangkali Pak Yusuf bisa memberikan jawaban Pak. Bagaimana tentang pertanyaan ini Pak Yusuf? Ya. Halo Pak Yusuf. Pertanyaan apa mengenai abnormal migration, manakah yang lebih sering terjadi di pabrik semen Indonesia? Yang lebih sering? Ya. Wah, saya nggak bisa menyebutkan karena saya tidak keliling semen Indonesia ya. Ini pertanyaannya umum ke semua pabrik semen, sementara Pak Yusuf dan Pak Pak pasti ada masalah. Ya. Oke, ada mungkin masalah. tidak akan bisa menjawab ya ini. Ya. Punya ragaman metode pemberian pelumas mungkin yang harus ditingkatkan, Pak. Saya rasa di pabrik semen semua bersama. Di semen 3 roda juga ada pabrik yang baik, ada yang nggak baik kayak itu. Jadi orang-orangnya harus benar-benar yang orang-orang qualified gitu. Kadang-kadang orangnya sakit diganti yang lain, nah itu yang masalah. Tapi baik, ada. Ya, mungkin pertanyaan ini terlalu general dan kalau semua pabrik semen tentu tidak bisa terjawab Pak ya. Ini masing-masing pabrik punya barangkali tidak semuanya bisa terbuka lah ini. Jadi tidak bisa menjawab secara eksplisit pertanyaan ini. Masih ada waktu. Lanjut ke Pak Hadi, Pak. Pak.
Bentar, ini dari Pak Hendra Dermawan, manajer dari PT Semen Batu Raja. Apakah yang harus dilakukan saat migrasi abnormal? Bentar. Apakah yang harus kami lakukan saat migrasi abnormal saat kiln operasi? Jadi kalau migrasinya abnormal saat kiln operasi, apa yang harus dilakukan, Pak? Kira-kira gitu pertanyaannya. Yeah, Josam, may help to answer this question. Yes, sure, of course. So I guess what they ask is about if they found problem with the kiln not rotating normally. So because as everyone knows, the gap is the critical factor. So assuming that there is enough of top gap, then you should have the migration. But if the operator found that there was no migration, then the first thing that he can do is to increase the lubrication. But if that doesn't work, then of course he has to check again whether he has enough of top gap or the temperature is just too high. If the temperature is too high, he has to reduce the temperature. Oke. So ini artinya ya tentu harus menambahkan lubrikasi pada saat operasi, Pak. Gitu ya, Pak Adi ya. Jadi tambahkan lubrikasi supaya migrasinya normal kembali. Ini kan. Betul. Jadi top gap juga penting, Pak. Jadi kalau temperaturnya juga tinggi, terlalu tinggi, ya otomatis harus diturunkan ya temperaturnya ya. Okay. So in our service, actually we help the customer to record the migration at certain temperature. So this graph or this kind of correlation will become a tool for the customer to check at this temperature, he should have so much of migration. So if at that point that he found that the migration is too small or too large, then he can cross-reference to the record he already have. So that is important. Oke. Jadi kan setiap kali melakukan aplikasi lubrikan, Pak, kami lakukan pengukuran temperatur ya. Dari tire, kiln shell juga. Nah itu recordnya akan dicantumkan dalam laporan, Pak. Dan ini jadi ada history bagi customer untuk patokan ya, karena migrasi berhubungan langsung dengan temperatur. Kalau temperaturnya makin tinggi, ya migrasinya juga makin rendah gitu. Jadi mereka bisa jadi patokan dengan catatan itu, Pak. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Yusuf? Begini Pak, ini melihat dari operasional, kalau terjadi tadinya normal migrasi, tiba-tiba migrasinya menjadi 0. Ini pasti ada terjadi sesuatu karena top gap pada saat panas itu pasti akan jadi 0. Nah, oleh karena itu ada beberapa manajer maintenance dan produksi biasanya mendinginkan kiln cell itu dengan cara memberikan additional cooling fan pada sel di dekat tire sehingga putingnya lebih banyak. Selnya ya. Ya, selnya, sehingga putingnya lebih banyak, sehingga diameter kilnnya akan mengecil, tidak dapat migrasi. Itu cara satu cara tanpa menyetop lama-lama. Kecuali kalau udah over temperatur, kita mau nggak mau harus stop firing, jalanin dulu killer sampai dapat migrasi, baru jalan lagi. Ya Pak. Baik. Mungkin itu menjawab Pak ya, menurunkan temperatur sekali ini menjadi penting, Pak Indra Hermawan itu menjawab. Pak Hadi, saya rasa ini masih ada pertanyaan beberapa yang belum bisa dijawab karena waktunya sudah habis, Pak Hadi. Kami mohon lagi untuk tetap seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Yusuf, kami akan kirimkan pertanyaan ini ke Pak Hadi. Mohon bisa dibantu jawab tertulis sehingga nanti peserta bisa membaca jawaban itu lebih teliti gitu Pak ya. Siap Pak, siap. Banyak, Pak, ya. Baik, kami akan jawab. Terima kasih Pak Adi. Mohon tetap standby Pak. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan
Baik Pak, silakan Pak. Silakan. Pertanyaan untuk Pak Mulyadi. Pak Mul, silakan Pak Mul. Ya Pak, Pak Arif. Ada 6 pertanyaan Pak. Mungkin ya Pak. Waktu kita cuma tersedia 5 menit Pak. Katakan 2 pertanyaan aja Pak ya. Nanti yang lain tolong dibantu juga dijawab tertulis Pak ya. Dari Pak Endria Bermansyah, manajer dari PT Semen Batu Raja. Bagaimana penerapan predictive maintenance kiln di Semindo? Ini menanyakan spesifik ke Semindo Pak. Silakan Pak Mul. Ya Pak. Jadi yang sudah kita lakukan, jadi secara rutin pengukuran kiln sel, temperatur, tire temperatur, kiln spot bearing temperatur, dan creep slip itu sudah rutin, dan itu umum dilakukan di semua pabrik semen. Dan hot kiln alignment kita baru 1 kali melakukan. Alhamdulillah dari sekali pengukuran itu tidak ada yang harus dikorektif. Ini sudah 2 tahun berjalan. Kita harus melakukan lagi kiln alignment untuk melihat hal-hal yang perlu dikorektif. Iya. Pabrik 1 itu ya? 1. Ya, oke. Artinya itu yang kiln alignment tadi, hot kiln alignment tadi di kiln 1 Pak ya? Di kiln 1 Pak. Kiln 1. Ya? 2 ini kiln 2 harus segera dilakukan hot alignment juga nih, karena ada indikasi tadi ada indikasi stopper ring yang bawah patah. Oke. Ya. Baik Pak, mudah-mudahan menjawab. Ya, kemudian yang kedua Pak. Yang kedua adalah dari Pak Oktavian Dita Sulistiono, manajer di PT Semen Gresik. Pertanyaan adalah apa saja pertimbangannya untuk menambah 2 fan cooler tersebut untuk meningkatkan kapasitas cooler? Ini kayaknya pertanyaan di cooler Pak ya. Oke Pak, jadi kita kan 2 tahun yang lalu kita akan menaikkan kapasitas dari 10.000 ton per hari menjadi 12.000 ton per hari. Yang harus kita hitung adalah bagaimana kapasitas pendinginan klinker. Jadi pendinginan klinker dengan 12.000 ton per hari harus pada sekitar 80 derajat Celcius. Jadi dihitung ulang lagi sama IKN, ternyata dengan standar yang digunakan IKN 1,8 normal meter kubik per jam per kilogram klinker, dapatlah hitungan bahwa kapasitas fan kita harus ditambahkan. Nah, kapasitas fan kita harus ditambahkan menyesuaikan dengan kondisi fisik di lapangan. Akhirnya tambahan tersebut dibagi menjadi 2 fan. Karena kita ada limitation kita nggak mungkin merubah ukuran kompartemen klinker cooler kita. Total luasan klinker cooler kita tuh tidak bisa dirubah, jadi akhirnya kompartemennya aja yang kita rubah-rubah. Itu pertimbangan AKN bersama kami, Pak. Oke, kompartemennya ya dirubah Pak ya? Iya. Karena kompartemen dirubah, fan-nya ditambah artinya. Ya, betul. Oke, Pak. Mudah-mudahan jawab. Tapi masih ada lagi 4 pertanyaan yang belum juga sempat terjawab, Pak, karena waktunya sudah pukul 4. Dan ini teman-teman di Indonesia Tengah sudah pukul 5, artinya sudah waktunya pulang kantor, Pak. Jadi sudah tidak efektif lagi kita lanjutkan pertanyaan ini. Artinya mohon, Pak, seperti yang lain, mohon nanti dibantu untuk menjawab secara tertulis, Pak Mul ya. Oke Pak, ya Pak. Siap. Saya kirimkan ke Pak Mul, mohon bisa dibantu untuk menjawab tertulis, sehingga kita bisa mengirimkan jawabannya itu ke semua peserta. Iya. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Yusuf, Pak Hadi, dan Pak Mul atas jawaban-jawaban pertanyaan dari peserta dan juga presentasinya yang menarik dan penuh semangat ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan tentu kami berharap apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak ini sangat bermanfaat bagi peserta, terutama yang terkait dengan operasi kiln, ya, dan maintenance kiln. Dan tidak lupa juga jawaban-jawaban dari Bapak-Bapak secara tertulis ini mudah-mudahan membantu juga, lebih membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh para peserta.